Polda Aceh bekerja sama dengan Polres Pidi berhasil menangkap pelaku penembakan Komandan Tim atau Dantim Badan Intelijen Strategis BAIS TNI di wilayah Pidi, almarhum Kapten Abdul Majid. Tim kepolisian yang dipimpin oleh Kapolres Pidi AKBP Padli pada Minggu 31 Oktober berhasil meringkus 3 tersangka yang dipastikan sebagai komplotan kejahatan yang menembak mati perwira TNI tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Subur Dhani yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Subur. Ya, halo Firda, selamat siang. Subur, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penangkapan ketiga pelaku ini? Ya, Firda, kami laporkan dari Aceh bahwasanya kemarin ya 31 Oktober 2021 telah dilakukan penangkapan terhadap 3 pelaku penembakan yang menewaskan Komandan Tim Badan Intelijen Strategis Kabupaten Pidi, almarhum Kapten Abdul Majid. Ketiga pelaku ini Firda ditangkap secara terpisah di 2 kabupaten kota yang ada di Aceh. Pelaku pertama itu D ditangkap sekitar pukul 00.30 pada Minggu 31 Oktober di Kabupaten Pidi. Kemudian 2 pelaku lainnya M dan F ditangkap juga secara terpisah di kecamatan berbeda dalam kabupaten yang sama, yaitu Kabupaten Pidi Jaya. Firda. Subur, bisa Anda jelaskan terkait peran ketiga pelaku ini dalam tindak kejahatan penembakan Kapten Abdul Majid sendiri? Ya, seperti diberitakan sebelumnya, Firda, pada Kamis 28 Oktober 2021 lalu, Kapten Abdul Majid itu meninggal setelah ditembak oleh orang tak dikenal di salah satu desa yang ada di Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidi. Dan ternyata setelah terjadi penangkapan kemarin, terungkap bahwasanya pelaku penembakan ini ada 3 orang, yaitu D, M, dan F. D sendiri, Firda, bisa kami informasikan sebagaimana disampaikan oleh Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardi bahwa D ini adalah yang menyediakan senjata jenis SS1 P2 yang kemudian digunakan dalam aksi kejahatan tersebut. Kemudian M ini merupakan sahabat daripada korban yang mengetahui keseharian korban. Dan pertemuan yang dilakukan pada 28 Oktober lalu saat insiden penembakan itu atas inisiasi daripada saudara M. Kemudian F, Firda, juga kami sampaikan bahwasanya F ini adalah eksekutor ataupun yang menembak dari jarak dekat dari sisi sebelah kanan mobil yang dikendarai oleh almarhum Kapten Abdul Majid. Tembakan yang dilepas oleh F itu mengenai pintu kanan sopir, lalu tembus ke pinggang kanan dan pelurunya juga tembus ke pinggang sebelah kiri, Firda. Berarti pelaku ini ada 3 orang, yakni berinisial F, M, dan juga D. Untuk motifnya sendiri, apakah saat ini sudah terbongkar, Subur? Ya, kemarin Firda di Polda Aceh sudah dilakukan konferensi pers awal bersama awak media oleh Kabid Humas Polda Aceh, di mana Kombes Pol Winardi mengabarkan bahwa motif kejahatan yang dilakukan yang menewaskan Kapten Abdul Majid ini murni perampokan. Dan saat kejadian ternyata ketiga pelaku juga membawa kabur uang sebesar sebesar 35 juta rupiah. Dan uang ini disebutkan oleh polisi milik korban sendiri yang dibawa kabur oleh ketiga pelaku. Kabarnya pelaku, ada salah satu pelaku yang berinisial M ini juga mengenal korban, mengenal keseharian korban. Bisa Anda jelaskan terkait hal ini? Ya, seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya M yang mengetahui keseharian korban, mengetahui aktivitas Kapten Abdul Majid. Jadi M ini berinisiasi untuk menggelar pertemuan dengan ketiga pelaku ataupun ketiga tersangka pada suatu lokasi di Kabupaten Pidi. Memang kabar yang disampaikan oleh Kombes Pol Winardi terkait motif perampokan ini sedikit masih ada tanda tanya, Firda. Kita juga menanyakan, awak media juga menanyakan kenapa bisa ada masyarakat sipil yang kemudian berani berampok ataupun melakukan kejahatan kepada anggota TNI, apalagi almarhum adalah perwira TNI. Namun, Firda, Kombes Pol Winardi menyampaikan hal ini masih terus diselidiki dan dilakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 3 tersangka. Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardi, dan berikut liputannya untuk Anda. Tersangka F ini adalah eksekutor. Jadi tersangka F ini yang menembakkan senjata
SS1V2 yang mengarah ke mobil korban. Kemudian tembus dari pintu sebelah kanan di sopir, kemudian luka tembus ke pinggang dari korban, kemudian peluru tembus di pinggang bagian kiri korban. Baik, motif mereka melakukan kejahatan ini adalah ingin memiliki uang dari korban. Jadi ketiga pelaku, karena tersangka M ini kenal dengan korban, jadi tahu keseharian korban, mereka sehari sebelumnya berkumpul di rumah tersangka D, di kebun cabai milik tersangka D. Itu mereka berkumpul, kemudian merencanakan akan merampok dari korban anggota TNI. Nah, kemudian tersangka M menghubungi korban untuk bertemu di TKP. Nah, di dekat TKP, begitu mobil korban datang, kodenya dari mereka bilang kalau tersangka M turun dari mobil langsung dihajar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.